para petrol head mania, nih dia balik lagi nih. Honda Civic merupakan sebuah sedan yang punya banyak banget fans di dunia, termasuk di Indonesia. Sebenarnya Honda Civic diciptakan menjadi sebuah mobil yang hemat BBM, namun asik untuk dikendarai. Tapi kita semua tahu bahwa finest form dari Civic adalah Civic Type R. Mulai dari generasi ke-6, Civic selalu memiliki versi kencangnya yang diberikan emblem Type R. Jadi versi kencang Honda itu Type R ya, bukan RS, rada sporty. Honda Civic baru aja meluncurkan generasi ke-11-nya yang memiliki kode FE. Dan kini Civic hanya dijual dalam format sedan karena memang ya hatchback itu hanya laku di Indonesia. Ya karena pajak 30% itu. Kalau kalian belum nonton video Civic generasi ke-11, mending tonton dulu tuh di channel kami. Nah, banyak spy shot bertebaran yang mengatakan bahwa Civic Type R dari generasi ke-11 ini sudah dites di sirkuit Nürburgring. Tentunya dengan warna kamuflase biar nggak kelihatan. Tapi sebelum kita membahas generasi terbaru itu, coba yuk kita tarik lagi mundur dari Civic generasi pertama dan melihat bagaimana improvementnya dari generasi ke generasi. Tapi sebelum kalian nonton, jangan lupa untuk hentikan video ini sementara, subscribe channel YouTube Praise Book Otomotif, dan nyalakan juga loncengnya, supaya nggak kelewatan setiap ada video baru. Generasi pertama dari Type R EK9. Jadi Civic nggak dari awal langsung ada Type R ya. Civic generasi pertama udah ada sejak tahun 1972, tapi Type R pertama baru ada di generasi ke-6. Jadi Type R pertama diambil dari Civic EK, varian Civic yang tidak kencang. Tapi generasi pertama ini nggak serta-merta langsung jadi Type R dari base modelnya. Sebelumnya Civic EK memiliki varian GDM-nya, yaitu Civic SIR, yang juga punya kembaran yaitu Integra Type R. Barulah setelah itu bertransformasi menjadi Civic Type R EK9. EK9 pertama kali diperkenalkan tahun 1997. Mobil ini punya banyak kesamaan dengan Integra Type R, seperti penghilangan peredam suara, wide reduction, limited slip differential, close ratio transmission, dan juga mesin B16B yang diporting ke Civic Type R ini secara langsung. Mesin B16 1,6 liter tersebut mampu menghasilkan tenaga 182 horsepower dengan torsi 160 Nm dengan transmisi manual 5 percepatan. Ini kenceng banget pada zamannya mah. Terus pada tahun 1999, rumah modifikasi Honda, Spoon Sports, membuat versi balap N1 dari Type R ini. Mesinnya nggak diganti, tetap B16B, tapi redline-nya dinaikkan dari 8.400 rpm ke 11.000 rpm. Generasi selanjutnya, Civic Type R EP3. EP3 mulai diproduksi 2001 dan mulai diperkenalkan ke pasar Inggris dengan format 3-door hatchback. Mulai generasi ini juga, Type R mulai diproduksi di Sweden, Inggris. Awalnya Civic Type R hanya diperuntukkan European Domestic Market, namun pada akhirnya juga memiliki versi GDM-nya yang dilengkapi dengan LSD spiral yang mirip dengan punya EK9 dan juga menggunakan jok Recaro merah. Versi Europe DM dan GDM juga memiliki perbedaan di tenaga, meskipun menggunakan mesin yang masih sama, mesin K20A. Untuk versi UDM tenaga Type R EP3 memiliki tenaga 200 PS atau sekitar 197 horsepower, sementara untuk versi GDM dibuat lebih track oriented, makanya punya tenaga lebih besar 212 horsepower. Dengan inside manifold, exhaust manifold, posisi camshaft lebih tinggi, kompresi lebih tinggi, plat kopling chrome, dan rima pada ECO. Setelah generasi ini lahir, barulah kita mengenal warna championship white yang menjadi warna default dari semua Civic Type R yang pernah ada. Pertama kalinya Civic punya dua model berbeda. Untuk GDM berkode FD2R, untuk versi UDM FN2R. Ini tidak hanya terjadi di Type R ya, tapi juga di versi base modelnya. Untuk versi Jepang dan Asia dapat versi FD1 dan FD2. Sementara untuk pasar Eropa dan internasional, Civic memiliki kode FN2 yang punya desain berdasarkan selera orang Eropa. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau orang Eropa lebih suka yang bulat-bulat, sementara orang Asia lebih suka yang curvy. Gimana? Di generasi ini baru pertama kalinya Civic Type R dijual dalam format sedan 4 pintu. Padahal sebelumnya semuanya dalam format hatchback 3 pintu. FD2R ini punya ukuran jauh lebih besar dan lebih berat dari EP3. Namun penambahan ukuran dan wheelbase membuat Type R lebih stabil saat memengkol. Untuk urusan mesin menggunakan mesin K20A yang di-upgrade dari EP3 dengan tenaga 222 horsepower dengan torsi 215 Nm. Sementara versi UDM dan internasional dijual dalam format hatchback 3 pintu. Tidak hanya berbeda kodenya, tapi juga semuanya beda. Sasis, internal layout, interior, semuanya berbeda dari versi GDM. Bahkan tangki bensinnya aja diletakkan di bawah jok driver. Kemudian suspensi yang tadinya double wishbone di downgrade ke Torsion beam axle. Makanya generasi UDM ini dikatakan menurun soal handlingnya di track dibandingkan EP3. Mesinnya juga sedikit berbeda dari versi GDM, berkode K20Z dengan tenaga lebih kecil juga. Tenaga 198 horsepower dengan torsi 193 Nm. Kalau kalian hoki, pasti pernah lihat mobil ini beberapa kali di Indonesia. Secara buat ngenalinnya gampang banget dibandingkan FD2R. Civic Type R FK2.
FK2 berbasis Civic Gen 9. Type R FK2 mulai diperkenalkan pada Geneva Motor Show 2014 berbarengan dengan perkenalan Honda NSX di Eropa. Kemudian mulai diproduksi tahun 2015. Ini adalah Civic Type R pertama yang menggunakan mesin turbo. Makanya lonjakan tenaga FK2 lumayan jauh dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kecil-kecil ya upgrade-nya. Mesin ini punya kode K20C 4 silinder 2000 cc turbo dengan Earth Dreams Technology dengan keluaran tenaga 306 horsepower dan torsi maksimal 400 Nm yang rata dari RPM 2500 hingga 4500. Mesin turbo tersebut dipasangkan dengan transmisi manual 6 percepatan yang bikin mobil ini bisa melesat dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam 5,7 detik. Kemudian di Inggris, Type R FK2 punya Black Edition yang hanya diproduksi 100 unit khusus untuk Britania Raya. Sementara di luar Inggris juga ada varian Limited White Edition. Type R FK8 Civic Type R yang fenomenal dan sempat memecahkan beberapa rekor. Mulai diproduksi tahun 2017 dan eksklusif hanya diproduksi di Inggris. Ini juga menjadi Type R pertama yang dijual secara resmi di Indonesia, meskipun jadi sangat mahal saat di Indonesia. Mesin yang digunakan masih berkode K20C 2000 cc turbo, namun memiliki tenaga yang berbeda di setiap region. Untuk di Amerika dan Asia, FK8 punya tenaga 306 horsepower, sementara untuk di Eropa dan Jepang punya tenaga 316 horsepower. Gak tahu kenapa dibedakan 10 horsepower. Type R FK8 pada tahun 2017 memecahkan rekor sebagai mobil front wheel drive tercepat di sirkuit Nürburgring, bahkan lebih cepat 7 detik dibandingkan generasi sebelumnya. Rekor ini bertahan sampai tahun 2019 dipecahkan oleh Renault Megane RS Trophy R. Tapi setahun kemudian, Civic Type R Limited Edition mampu memecahkan rekor tercepat di sirkuit Nürburgring. Generasi ke-11 dari Honda Civic sudah terlahir, maka dari itu Civic Type R generasi selanjutnya sudah dalam tahap pematangan oleh Honda. Sudah terlihat bahwa Honda Civic Type R ini sudah dalam tahap pengujian di sirkuit Suzuka Jepang dan sirkuit Nürburgring Jerman. Namun dari unit yang masih tertutup stiker kamuflase ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Type R tidak akan seagresif pendahulunya. Desain yang lebih sleek dan aerodinamis. Kalau para pesaingnya mulai menggunakan AWD dan transmisi kopling ganda, Civic Type R 2023 akan mempertahankan tradisinya dengan FWD dan transmisi manual 6 percepatan. Kemudian mesinnya juga akan masih menggunakan 2000 cc VTEC turbo yang kemungkinan tenaganya akan meningkat demi mengalahkan rekor-rekor yang sudah dipecahkan oleh pemain di kelasnya. Stiker kamuflasenya juga ini bukan stiker asal, karena kalau diperhatikan ini motifnya adalah siluet dari para Type R pendahulunya. Civic ini akan bisa dilihat publik pertama kali pada Tokyo Auto Salon 2022, namun masih dalam stiker kamuflase. Seru ya bahas Civic Type R? Gimana menurut kalian? Lebih suka Civic Type R yang baru atau para pendahulunya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Ini dia pamit, Ciao Bella!